Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man alifa al-bidaya fahuwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat adalah perkara iman. Usaha atas iman meluruskan iman. Bagaimana kita memiliki iman yang benar, iman yang sahih kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang benar kepada utusannya Allah SWT, kepada kitabullah, kepada malaikatnya Allah, kepada negeri akhirat, dan kepada takdirnya Allah SWT. Karena seseorang itu akan ada nilai di sisi Allah, akan ada harga di sisi Allah kalau di dalam hatinya ada iman. Tapi kalau ada iman, walaupun dia orang miskin, sakit-sakitan, tinggal di kampung pedalaman, kalau ada iman, sekecil-kecil iman yang dia bawa menghadap atau soal menghadap Allah SWT, Allah SWT akan hargai imannya ini dengan kerajaan surga yang luasnya 10 kali dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala, maka sangat penting bagaimana kita ulang lagi, kita dengarkan lagi, kita bicarakan lagi pentingnya daripada iman, harganya iman, mahalnya iman. Dikatakan selemah-lemahnya iman ini, karomahnya bisa menahan datangnya hari kiamat. Kiamat tidak akan datang selagi di dunia ini ada orang beriman walaupun imannya lemah. Allah Subhanahu wa taala, orang beriman ini nilainya sangat tinggi bagi kita. Kita sholat 2 orang atau kita sholat sendiri, itu hanya satu. Datang satu orang beriman sholat di belakang kita, menjadi 27 derajat pahala. Datang lagi, tambah banyak, maka tambah banyak pahala. Kalau kita punya pandangan bahasanya orang beriman itu begitu menguntungkan kita, maka tentunya kita akan bersikap baik kepada orang beriman, akan bersyukur kepada orang beriman, akan menghargai orang beriman. Misalnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana usaha atas iman ini agar kita punya iman yang sahih kepada Allah, kepada agamanya Allah, kepada Rasulullah SAW. Alim ulama katakan, yang pertama kali pahami dengan benar, pahami dengan sebenar-benarnya lafaz iman, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kata para alim ulama, maksud disembah di sini itu apa? Maksud disembah di sini dicintai dengan sebenar-benarnya, ditaati dengan sebenar-benarnya, dituntuti dengan sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya kita cintai hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenar-benarnya kita taati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenar-benarnya kita takuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berharap hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Yang layak untuk kita menjadi pengharapan hanyalah Allah, karena yang bisa memberikan kebaikan kepada kita di dunia ini, di kubur nanti, di mahsyar, di sirat, di mizan. Siapa yang memberikan kebaikan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya kita senantiasa berharap hanya kepada Allah, taat hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah,
tunduk hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang akan menentukan nasib kita dunia dan akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang menguasai dunia, menguasai akhirat. Maka sangat beruntung seorang hamba yang punya hubungan baik dengan Allah. Kita ini sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, kemarin saya ke Malaysia, itu baru lihat gedung-gedung mencakalang saya, kadang-kadang kita ini masih terkesan, ya, melihat keindahan dunia itu masih terbentuk, masih terkesan, melihat ketampanan orang-orang dunia itu masih terkesan, menjadi lamunan siang dan malam. Padahal dikatakan apabila seluruh keindahan di dunia ini, kecantikan di dunia ini dilipat gandakan berjuta-juta kali lipat, bertriliun-triliun kali lipat sekalipun, tidak ada apa-apanya dibanding dengan keindahan surganya Allah SWT. Dibanding dengan surganya Allah SWT. Jangankan masuk surga, jangankan melihat isi surga, ahli surga baru melihat pintu surganya saja 40 tahun terbengong-bengong. Belum lihat bidadari, belum lihat sungai susunya, sungai madunya, sungai araknya, istana yang terbuat dari emas yang tidak ada sambungannya. Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga kata para alim ulama, apabila keindahan surga dilipat gandakan berjuta-juta kali lipat, bertriliun-triliun kali lipat, sampai tidak ada batasnya, ini tidak ada apa-apanya dengan keindahan yang menciptakan surga. Siapa diri? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat ahli surga masuk ke dalam surga, seketika lupa cepu ini, lupa Indonesia ini, lupa dunia ini. Saking apa? Saking hinanya dunia, saking indahnya surganya. Begitu juga ahli surga nanti, di saat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap langsung kepada Allah, mereka hanya bisa berteriak-teriak aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lupa surga, lupa semua kenikmatan surga, saking nikmat yang memandang Zat yang maha agung, Zat yang maha indah. Siapa diri? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita melihat kengerian-kengerian yang ada di dunia ini, kengerian-kengerian yang terjadi pada saudara kita di Palestina. Kita lihat aja udah kuat. Anak kecil yang putus tangannya, anak kecil yang sedang memeluk ibunya, yang ibunya kena bom dan sebagainya. Kita udah merinding, udah nggak kuat lihatnya. Apalagi kita menjalaninya. Padahal kata para alim ulama, kesusahan-kesusahan di dunia ini, musibah-musibah di dunia ini, sehebat apapun, lalu dilipat gandakan berjuta-juta kali lipat, bertriliun-triliun kali lipat, sampai tidak ada batasnya, tidak ada apa-apanya dengan siksa yang ada di dalam nerakanya Allah SWT. Sekecil-kecil siksa Allah di neraka, orang dipakaikan oleh sepatu yang terbuat daripada api neraka, di saat dia pakai sepatunya langsung mendidih otaknya. Itu yang paling kecil. Bagaimana yang paling dahsyat? Maka kesusahan-kesusahan di dunia ini hanya percikan-percikan untuk mengingatkan hati kita, mengingatkan diri kita bahwasanya ada azab yang paling pedih, yaitu di nerakanya Allah SWT. Sehingga sepantasnya orang beriman ini, kalau dia ini kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru disebut nama Allah aja sudah gemetar hati, sudah timbul rasa takut dalam hati. Kalau orang beriman itu mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya tidak ada yang diharap selain Allah, tidak ada yang dicintai selain Allah, tidak ada yang ditakuti selain Allah, tidak ada yang ditunduki selain Allah. Kalau orang itu kenal kepada Allah, kalau orang itu tahu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya siang dan malam potensi dia, tenaga dia,
Pikir dia akan digunakan bagaimana untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu. Baginda Rasulullah SAW, beliau telah diizinkan oleh Allah untuk melihat surga dengan segala isinya. Maka sesampainya di Madinah, beliau ditawarkan. Yang menawarkan bukan Raja Romawi, Raja Persia, tapi yang menawarkan rajanya seluruh manusia, yaitu Allah SWT. Menawarkan kepada baginda Rasulullah SAW gunung-gunung untuk dijadikan emas. Beliau tidak mau. Kenapa? Beliau sudah tahu surga. Buat apa? Seperti panjenengan sudah punya rumah dari emas, tahu-tahu datang saudaranya, Kang, mau nggak rumah? Saya punya rumah di sana terbuat dari bambu, masa menghina, ngeledek. Begitulah. Baginda Rasulullah SAW, beliau sudah tahu surga, ditawarkan gunung yang menawarkan Allah halal 100%, tidak ada hisabnya sedikit pun. Rasulullah SAW tolak, tidak. Aku lebih baik menjadi hamba saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah menjadi renungan kita di dalam majlis yang mulia ini. Bagaimana semakin hari iman kita semakin meningkat, semakin hari ketaatan kita semakin meningkat, semakin hari hubungan kita dengan Allah semakin meningkat. Kita pahami betul Allah ini maha kaya, kekayaannya tidak terbatas. Seandainya saya ini mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, selesai masalah saya. Kenapa? Karena Allah maha kaya, Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya. Kok kita ini dicintai Allah, selesai masalah saya. Sebagaimana seseorang, kalau dia ini dicintai oleh seseorang atau punya ayah orang yang kaya, dia punya ayah, ayahnya orang kaya raya, tanahnya 20 hektar, kendaraannya banyak, depositonya banyak, maka dia katakan apa? Beres masalah saya. Orang tua saya orang kaya, saya sangat dicintai sama orang tua saya mau apa aja tinggal ngomong langsung dapat. Sekarang bagaimana kalau orang itu dicintai oleh yang menciptakan seluruh orang kaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya hatinya merasa lebih tenang lagi, merasa lebih nyaman lagi, merasa lebih beres lagi segala urusannya, kalau merasa dirinya sudah punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita, agar bagaimana waktu-waktu kita ini kita gunakan hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama kali. Pertama kali bagaimana kita pahami dengan sebenarnya lafaz la ilaha illallah. Yang kedua kalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kalah pentingnya lagi, yang kedua kalinya apa? Bagaimana orang beriman punya pengalaman iman. Yang kedua, bagaimana orang beriman punya pengalaman iman, punya pengalaman menjalin hubungan baik dengan Allah, mendatangkan pertolongan Allah. Ini penting sekali. Orang beriman punya pengalaman iman. Kenapa seorang petani istiqomah ke sawah? Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, sampai punggungnya hitam licin. Kenapa? Karena dia punya pengalaman dengan pertaniannya, dengan sawahnya, selesai masalah. Bisa bangun rumah, bisa belikan anak kendaraan, bisa memuliakan anaknya, sehingga dia bisa istiqomah di sawah. Begitu juga pedagang, begitu juga yang di kantor. Nah sekarang bagaimana agar kita bisa istiqomah di dalam iman? Harus punya pengalaman iman. Bisa dipahami insyaallah? Bagaimana caranya biar kita ini punya pengalaman iman? Maka para ulama sampaikan, agar kita punya pengalaman iman, caranya adalah apabila suasana keadaan kanan kiri kita
kita menuntut hati kita ini tawajuh kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Di saat itu kita tetap bertawajuhkan diri hanya kepada Allah, maka di saat itu dia akan mendapatkan pengalaman iman. Di saat dia mampu menafikan semua kehebatan makhluk, dia hanya hadapkan hatinya kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, maka di saat itulah dia akan mendapatkan pengalaman iman. Itulah contoh-contoh yang kalau kita tengok bagaimana kisah para Nabi alaihissalam mendapatkan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala di masa-masa dia dalam keadaan genting, sebagaimana kakek kita Ibrahim alaihissalam, kaki diikat oleh Namrud, tangan diikat oleh Namrud, api menyala-nyala begitu besar. Suasana wajar membuat Ibrahim alaihissalam takut dan berharap-harap siapa yang sekiranya bisa nolong beliau. Dan subhanallah, saat itu tawaran bukan dari siapa-siapa, tawaran daripada makhluk Allah yang sangat punya derajat tinggi, yaitu para malaikat. Para malaikat sendiri langsung datang kepada Ibrahim alaihissalam. Seandainya engkau perintahkan engkau kepada aku, akan aku turunkan hujan yang lebat sehingga api itu akan padam, kata malaikat. Seandainya engkau perintahkan, kata malaikat penjaga angin, akan aku datangkan angin yang besar sehingga kayu itu akan terbang semuanya, sehingga tidak menjadi membakar engkau. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Wahai malaikat, engkau dan aku sama makhluk Allah. Makhluk tidak bisa memberi manfaat dan madarat, dan hanya yang aku tunggu pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan seperti inilah Allah Subhanahu wa taala pelajaran bagi kita. Di saat beliau dilempar ke dalam api, semua tali yang mengikat beliau semua terbakar, tapi rambut beliau satu lembar pun tidak ada yang terbakar. Kapan ini datang pertolongan Allah? Di saat datang tawaran-tawaran dari kanan, dari kiri, dari depan, semua ditolak. Dia hanya tawajuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baru dia akan mendapatkan pengalaman iman. Nabi Musa alaihissalam depan lautan, belakang Fir'aun laknatullah alaihi dengan 1 juta pasukannya. Kawan-kawannya sudah pada ketakutan semua, celaka, kita ketangkap ini. Apa kata Musa alaihissalam? Tidak, Allah bersamaku, aku sedang menunggu petunjuk. Dia tetap tawajuh kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Dia serahkan semua masalah kepada Allah, tawajuh kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah perintahkan begitu mudah kepada Nabi Musa alaihissalam, hanya untuk apa? Memukulkan tongkatnya ke laut, maka lautan langsung menjadi 12 jalan tol. Yang menjadi keselamatan buat Nabi Musa alaihissalam dan menjadi kecelakaan bagi Fir'aun laknatullah alaihi. Begitulah ceritanya Tuhan sebenarnya. Kalau kita ingin mendapatkan pengalaman iman, di saat kita ini ada masalah, maka yang pertama diingat siapa? Allah. Anak sakit yang pertama diingat siapa? Allah. Dengan apa? Sholat 2 rakaat. Baru beli obat. Tetap asbab jangan ditinggalkan, tapi yang pertama ditata hati kita. Kita pertama-tama ingat kepada Allah, yang bisa menyelesaikan masalah Allah, yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah, maka kita tawajuh kepada Allah. Nabi Yusuf alaihissalam sudah hampir jungkir balik beliau. Bagaimana tidak? Beliau terjebak di kamar bersama istri seorang raja, Zulaikha, wanita yang paling cantik saat itu sendiri, wanita tercantik di dalam kamar, ruangan khusus, semua pintu telah dikunci oleh Zulaikha, tinggal dia berdua di dalam kamar. Masa Zulaikha menggoda beliau, memanggil-manggil daripada Nabi Yusuf alaihissalam, dan beliau tahu ini Zulaikha daripada istrinya raja. Dan Nabi Yusuf pun paham resikonya menolak keinginan beliau, apa yang akan terjadi, paham. Tapi di pelajaran bagi kita,
Walaupun kondisi sudah sangat genting, apa kata Nabi Yusuf? Tidak, aku takut kepada Allah. Beliau palingkan daripada badannya daripada Zulaikha. Segera dia lari menuju pintu. Walaupun beliau tahu pintu-pintu terkunci semua, tapi barokah beliau tawajuh kepada Allah, maka pintu-pintu yang terkunci itu seketika langsung terbuka oleh Allah. La ilaha illallah. Tapi tidak selesai di situ. Beliau pas keluar dari pintu, ternyata raja sudah berdiri. Masya Allah. Dan Zulaikha mulai membuat makarnya, fitnah-fitnah kepada raja. Wahai raja, Yusuf masuk ke kamar tanpa izin, tanpa surat jalan yang jelas. Macam-macam fitnah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dibilang tanpa izin, tanpa surat yang jelas. Masalah. Nabi Yusuf akan membela? Tidak. Beliau diam, tawajuh kepada Allah. Padahal beliau tahu raja memerah wajahnya, akan siap menghukum Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf terus tawajuh kepada Allah. Dia hadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu. Maka subhanallah, di kerajaan itu ada bayi yang masih merah, sedang digendong, tahu-tahu bicara. Coba, bayi bicara, yang belum waktunya ngomong, tahu-tahu bicara. Wahai Tuan Raja, nggak usah bingung, lihat aja tuh gamisnya Yusuf. Kalau dia sobeknya di depan, Yusuf yang salah. Tapi kalau sobeknya belakang, berarti Zulaikha yang salah. Kaget Raja, kok bayi ngomong? Hanya sama Raja dicek, ternyata betul sobeknya di belakang. Hanya rajanya paham, oh istri saya kebelet ternyata. Kapan itu terjadi? Kalau ada masalah, kita tawajuh kepada Allah. Difitnah, dibicarakan apa saja, digunjing, dibicarakan, dituduh macam-macam. Resepnya apa? Diam. Sibuk saja kita menghidupkan 5 amal masjid, ya. Sibuk saja kita menghidupkan taklim dengan 5 amal. Kalau kita berbuat seperti itu, walaupun gunjing dari sana, gunjing dari sini, kita santai saja. Nanti Allah akan datangkan bayi membela kita. Insyaallah, insyaallah. Jadi ada masalah sebesar apa aja, belajar tawajuh kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Karena yang bisa menyelesaikan masalah kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedang berjalan bersama Rasulullah SAW. Lalu datang orang mencaci maki Abu Bakar. Abu Bakar dicaci maki, dia senyum aja. Rasulullah di samping beliau senyum aja. Semakin dicaci semakin diam, semakin senyum Rasulullah. Tapi kelamaan ya Sayyidina Abu Bakar gak kuat juga, ini kok nggak berhenti nih, nyaci terus. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar langsung angkat kepalanya mau balas, belum ngomong Rasulullah SAW udah lari. Rasulullah SAW sudah lari. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar kaget, beliau pun lari kejar Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kenapa waktu tadi aku sedang dicaci maki kau tersenyum? Aku nampak kau begitu bahagia. Tapi kenapa di saat aku sedikit akan memberikan pembelaan, menjelaskan bahwasanya masalahnya tidak seperti itu, bukan aku memarahi dia, mau menjelaskan keadaan sebenarnya, kok engkau marah lagi? Maka Rasul bersabda, wahai Abu Bakar, di saat engkau tadi sedang dicaci maki, aku lihat malaikat datang. Semakin dicaci tambah lagi malaikat datang, semakin dicaci tambah banyak lagi malaikat datang. Dan aku yakin kalau malaikat ini datang, kebaikan akan datang, hidayah akan datang, kata baginda Rasulullah SAW. Tapi di saat engkau ini mulai membalas daripada cacian ini, aku lihat malaikat lari, iblis datang, setan datang. Maka aku gak mau duduk yang di situ ada iblis, mesti akan ada keburukan di dalam. La ilaha illallah.
Allahu waliman sakit. Allah bersama orang yang diam. Allah bersama orang yang diam. Tapi bukan diam tidur, tapi diam dengan buat amalan. Insyaallah hadirin. Terus bagaimana tanda-tanda orang itu imannya meningkat? Tanda-tanda orang itu imannya meningkat bagaimana? Yang pertama, kata para ulama, tanda-tanda iman seseorang itu meningkat. Yang pertama, mulai senang sholat. Itu tanda yang pertama. Bukan senang sholat, sholat itu senang. Dia yakin dalam hatinya kalau dengan sholat akan selesai masalahnya. Itu tanda iman meningkat. Dia punya keyakinan dengan sholat selesai masalah saya. Sehingga kalau dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini waktunya saya mengadukan masalah saya. Bisa dipahami insyaallah? Dia memahami sholat itu menghadap Allah, penguasa alam semesta ini, yang bisa menyelesaikan masalah dia dunia dan akhirat. Ini membuka pintu untuk dia untuk menghadap langsung kepada Allah, untuk curhat langsung semua masalah kita. Karena di dalam sholat ini ada suatu dialog yang sangat luar biasa indah antara seorang hamba dengan sang Khalik, antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah dengan penuh lembut beliau berfirman, Hamidani abdi, hambaku telah memuji dia. Hambaku telah memuji. Ar-Rahmanir Rahim, asna alaiya, hambaku telah memuji dia. Maka kita resapi betul. Maliki yaumiddin, fawadu alaiya, hambaku telah menyerahkan semua urusannya kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'. Ini antara aku dan hambaku, kata Allah, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Ini janji Allah, hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Makanya selalu jadikan amalan kepada para masyarakat kita, guru-guru kita. Kalau ada masalah, tawadhu bisa membacanya. Iya, karena itu nangis sambil diungkapkan dalam hatinya masalah apa saja, diungkapkan dalam. Kalau di tenggorokan itu dikatakan diulang 21 kali dengan iya kena dua, iya kena stres, diulang 21 kali. Insya Allah besok paginya langsung bayar hidayah 4 bulan. Boleh coba nanti malam. Tes langsung. La ilaha illallah. Jadi tanda iman meningkat yang pertama kali mulai senang dengan sholat. Ada masalah sholat. Pak, masalah saya itu mertua saya. Istri saya itu nggak bisa diajak 3 hari, nggak bisa di program itu karena terpengaruh oleh mertua saya. Kan, mertua kamu tuh hatinya ada di tangan Allah. Istri kamu tuh hatinya ada di tangan Allah. Sholat, cepat sholat. Tapi jangan sampai waktu sholat dari mulut takbir yang ingat mertua ini yang mendatangkan pertolongan Allah. Ini sholatnya yang tidak bisa mendatangkan pertolongan. Dari mulai takbir kita ingat Allah, baru kita doa, ya Allah, hati mertua saya Engkau yang kuasa, ya Allah, hati istri saya Engkau yang kuasa, ya Allah, gerakanlah hati mereka, ya Allah, untuk menjadi teman kami dalam perjuangannya. La ilaha illallah. Ada masalah apa aja, sholat. Ini tanda
iman seseorang meningkat. Niat praktek shalom. Masalah mahala sepi sholat. Kita mau keluar 3 hari gak ada teman sholat. Ada masalah apa aja sholat. Minta kepada Allah. Ini pelajarannya baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, tanda iman itu meningkat apa? Tanda iman meningkat, mulai senang taklim. Taklim itu senang banget. Seperti daripada ibu yang sedang hamil, lihat mangga yang muda, langsung keluar air liurnya. Kalau lihat majelis taklim itu langsung keluar air liurnya. Karena dia paham, duduk dalam taklim itu akan mendatangkan cintanya Allah. Kalau datang cintanya Allah, selesai masalah kita. Dia paham dengan taklim, dia akan tahu bagaimana adab-adab dia, tata cara kehidupan dia sebagai hamba Allah. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Makanya taklim itu senang banget, karena akan mendatangkan cintanya Allah, akan mendatangkan ridhonya Allah. Siap bukan taklim insyaallah? Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, walaupun dia sibuknya kayak apa, beliau begitu mementingkan taklim. Beliau punya saudara Ansor, dia panggil, wahai saudaraku, kita ini punya 2 urusan yang sama-sama penting. Yang pertama, kita ini harus kerja untuk menafkahi anak-anak kita, anak istri kita. Yang kedua, kita harus duduk di majelisnya baginda Rasulullah SAW. Gimana pendapat antum? Hanya dua-duanya musyawarah. Hanya diputus Sayyidina Umar, baik, hari ini aku yang ke pasar, kamu duduk di majelisnya Rasulullah SAW. Nanti sore kita ketemu. Berapa dirham aku dapat dari pasar, kita bagi 2. Dan berapa kau dapat nasihat Rasulullah SAW, kau berikan kepadaku. Ini orang mulai senang dengan taklim. Jangan sampai baru penanggung jawab halaku aja lupa taklim rumah. Taklim rumahnya lewat. Tidak seperti itu. Semakin kita sibuk dalam dakwah, maka semakin mementingkan. Yang ketiga, tanda iman itu seorang itu meningkat, mulai senang zikir. Di mana saja ingat kepada Allah. Lihat istri ingat Allah. Lihat anak ingat Allah. Lihat sawah menguning ingat Allah. Sehingga terucap dari mulutnya, Masya Allah, la quwwata illa billah. Akhirnya sawahnya menjadi sawah yang barokah. Dimakan istrinya tambah taat, dimakan anaknya tambah taat, dibikin rumahnya walaupun tidak pasang AC, adem dan nyaman. Karena barokah apa? Barokah waktu mau panen ingat Allah. Tapi kalau lihat sawah menguning lupa Allah, bahaya, ini bisa nggak jadi panen. Kalau tuh jadi panen bahaya. Dimakan anak-anak tambah nakal, dimakan istri-istri lari ke Hongkong, dibikin rumah jadi tempat berantem. Gara-gara apa? Gara-gara waktu panen lihat sawah menguning lupa kepada Allah. Bisa dipahami insyaallah? Jadi di mana saja ingat Allah. Kalau ini istiqomah, maka akan tumbuh mahabbatullah, cinta kepada Allah. Kalau sudah dasarnya cinta, orang itu beribadah, sholat, baca Quran, puasa, sudah lupa dengan pahalanya. Dia sholat sendiri merupakan satu kebahagiaan bagi dia. Bisa baca Quran sudah menjadikan satu kebahagiaan bagi dia. Kalau dasarnya cinta. Seperti seorang suami, susah payah, 40 tahun, kerja di sawah, selepas itu dia bisa bangunkan rumah untuk istrinya, langsung tersenyum lebar, Alhamdulillah, saya bisa bangunkan rumah buat istri saya. Alhamdulillah, saya bisa berikan motor untuk anak saya. Anaknya yang naik motor, bapaknya yang senyum-senyum bahagia. La ilaha illallah. Itu kalau dasarnya cinta. Sebagaimana sahabat Utsman radhiyallahu anhu
karena didasarkan cinta. 1 rakaat witir saja bisa hatam Al-Quran. Kenapa? Karena dasarnya cinta. Kalau kita zikir la ilaha illallah 1 putaran berapa kali jatuh tasbih kita? La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga ada cerita seorang wali besar namanya Fudail bin Iyad. Beliau sebagai ceritanya sebelum menjadi wali Allah, beliau itu punya kekasih seorang wanita yang sangat cantik. Maka malam-malam dia mendatangi rumah daripada wanita itu, gerimis-gerimis, sampai di depan rumah wanita itu. Dia mengetuk pintu, ucapkan salam, gak berani, malu. Pemuda dulu memang begitu, nakalnya itu seperti itu, masih ada rasa malu. Mau kembali sayang, udah depan pintu, mau ngetuk malu. Hanya dia berdiri aja di depan pintu kekasihnya, tahu-tahu terdengar as-salatu khairun minan naum. Kaget beliau, tahu-tahu subuh. Langsung beliau nangis sujud, ya Allah, aku berdiri sepanjang malam di hadapan makhlukmu, ya Allah. Seandainya berdiriku untuk engkau, tentunya aku akan menjadi kekasihmu, ya Allah. Maka aku janji dari mulai nanti malam aku akan berdiri untukmu, ya Allah. Langsung jadi waliullah. Jadi potensi nakalnya dirubah menjadi potensi baik. Kalau kita sepanjang malam sekarang udah bisa gini-gini tek sampai bercahaya wajahnya, tahu-tahu subuh sama seperti itu, ya Allah, gara-gara ini sambil dilempar. Saya tahu-tahu subuh mulai nanti malam, ya Allah, akan saya gunakan untuk baca Quran, ya Allah. Masya Allah, la ilaha illallah. Itu kalau dialihkan baca Quran, insya Allah minimal 15 juz setiap hari. Betul? Ya kan? Masya Allah. Oh, itu bangun tidur langsung pegang, ya kan? Habis apa baru itu pegang? Langsung pegang. Apa kalau bangun tidur pegang Quran? Habis apa pegang Quran? Habis makan pegang Quran? Habis ini pegang Quran? Insya Allah maksimal paling lambat setiap 3 hari hatam Quran. Jadi waliullah insya Allah. La ilaha illallah. Yang keempat, tanda iman meningkat, akhlaknya semakin baik. Tanda iman meningkat, akhlaknya menjadi baik. Baik kepada kawan, kepada lawan, dia tetap berakhlak baik. Kenapa? Karena dia paham, kawan pun tidak bisa memberi manfaat tanpa seizin Allah. Lawan pun tidak bisa memberi madarat tanpa seizin Allah. Maka lihat lawan, lihat kawan, ingat Allah. Tetap berbuat baik. Dimarahin, di apa tetap berbuat baik. Sebagaimana contoh baginda Rasulullah SAW di Taif, dilempari batu sampai kakinya lengket dengan darah. Ada waktu untuk membalas. Malaikat sudah memberikan daripada apa tawaran, wahai ya Rasulullah, seandainya engkau perintahkan akan aku benturkan gunung yang satu dengan yang lainnya sehingga seluruh penduduk lain akan mati. Apa kata Rasulullah? Tidak. Seandainya mereka sekarang belum mau taat kepada Allah, belum mau menyembah Allah, aku berharap nanti anak cucu mereka mau taat kepada Allah, mau beriman kepada Allah. Dihujani batu, dibalas dengan doa hidayah. Misalnya insyaallah. Yang kelima, tanda iman meningkat, amalannya ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah. Tidak terpikir sedikit pun beramal bukan karena Allah, tidak terpikir sedikit pun. Karena dia paham makhluk tidak bisa memberikan kebaikan kepada dia baik di dunia apalagi di akhirat. Yang bisa memberikan kebaikan kepada dia di dunia akhirat hanyalah Allah. Maka beramal semata-mata mengharap ridho Allah. Dan yang keenam, tanda iman meningkat adalah tambah sayang kepada umat. Bagaimana tidak sayang? Umat ini semua dilihat oleh Allah. Kok umat sekarang sedang berjalan berbondong-bondong menuju daripada nerakanya Allah, kita masih enak makan, enak tidur. Bagaimana nanti kita di hadapan Allah SWT? Sekarang kalau kita lagi asik bersama istri, bersama anak, sedang makan, sedang minum kopi, sedang makan pisang goreng hangat, tahu-tahu kita lihat orang buta dengan tongkatnya berjalan dan di depan ada sumur yang dalam, apakah kita akan diam? Tentunya tidak. Kita akan tinggalkan kopi kita, akan tinggalkan pisang goreng,
akan tinggalkan istri kita, akan tinggalkan anak kita. Kita akan loncat, kita akan kejar kepada orang yang buta itu. Kita akan ambil tangannya, jangan lewat situ, itu sumur yang dalam, kamu bisa mati. Nah sekarang kalau SWT, bukan orang lain, kadang-kadang saudara kita sendiri, anak kita sendiri, menantu kita sendiri, tetangga kita sendiri, sekarang sedang berjalan menuju sumur nerakanya Allah SWT. Kok kita diamkan? Dia tidak sholat, berarti dia sedang menuju sumur nerakanya Allah SWT. Kita biarkan dia, kita cuek dengan dia, berarti kita sangat kejam. Maka tanda iman meningkat, dia akan tambah sayangnya kepada umat. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq siap habis seluruh hartanya untuk bagaimana umat dapat hidayah. Karilah tanggung jawab kita sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Yang membedakan kita dengan umat terdahulu adalah di sini. Jangan dikira umat dahulu itu gak dakwah, Pak. Umat dahulu pun dakwah. Cuma tanggung jawab dakwah mereka itu tidak seberat tanggung jawab kita. Mereka kalau dakwah lalu nabinya meninggal, dia bisa berhenti istirahat. Kenapa kan istirahat? Ya sambil nunggu nabi turun lagi. Nanti kalau nabi turun saya dakwah lagi. Itu kaum terdahulu bisa seperti itu. Tapi untuk umat baginda Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW ini sudah penutup kenabian, tidak akan diturunkan lagi nabi. Maka kita nggak bisa, Allah SWT nggak bisa menunda-nundanya. Harus kes malam ini juga. Karena menunggu siapa lagi? Nggak ada nabi lagi akan turun. Maka kita Allah SWT, kita tidak bisa menunda-nunda sebagaimana kaumnya Nabi Musa, Nabi Isa. Kita harus kes malam ini juga berangkat di jalan Allah. Siapa diri? Alhamdulillah dari Al-Masjid ini, alhamdulillah sudah siap satu jemaah akan berangkat ke Itali dari Sragen. Itu tapakutnya kita kirim ke Nijamuddin, usulannya Mekah Madinah, ternyata diputusnya ke Itali. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan berangkat ke Itali dengan tapakut kemarin 40 jutaan, 40 jutaan, nggak sampai 70, 40 jutaan. Terus jemaah Makkah Madinah ada 2 jemaah akan keluar dari musyawarah 4 bulanan nanti Januari. Makkah Madinah ada 2 jemaah, ke Thailand ada 1 jemaah, ke Brunei ada 1 jemaah. Yang belum masuk adalah jemaah dari Cebu. Dari Cebu kemana ini? Insyaallah ya. Maka bagaimana kalau SWT kita niatkan dari majlis yang mulia ini untuk bagaimana kita bisa ambil takaja daripada Nijamuddin. Ada 5 takaja besar Nijamuddin harus menjadi pikir risau kita setiap saat. Apa itu? Yang pertama membentuk jemaah ke negara jauh. Yang kedua setiap tahun 4 bulan. Yang ketiga negeri jauh masturot. Yang keempat khidmat Nijamuddin 2 bulan, sekarang sudah diizinkan. Yang kelima jemaah jalan kaki. Jemaah jalan kaki. Saking pentingnya jalan kaki oleh para masyarakat kita dianjurkan bagaimana keluar di 3 hari jalan kaki. Berangkat Jumatan jalan kaki, Jaulah 2 jalan kaki. Walaupun cuma 40 hari biasa, pindah rute sekali-kali jalan kaki. Saking pentingnya jalan kaki. Alhamdulillah sekarang teman-teman kita dari Pare-Pare sana, dari Sulawesi ya, Pare-Pare, sekarang jalan kaki menuju Temboro sudah sampai ke Sidoarjo ya. Dari Pare-Pare. Semoga kita sekalian yang hadir di majlis yang mulia ini dimudahkan semua urusan kita, Masya Allah. Istiqomahkan kita dalam kerja nubuah ini dan diberi kekuatan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk bagaimana kita ambil takazah daripada orang tua kita yang terdekat ini sampai Januari ini musyawarah 4 bulanan. Bagaimana kita punya target setiap halakoh mengeluarkan jemaah, 1 jemaah 4 bulan dan 2 jemaah 40 hari. Maka setiap kita tengok halakoh kita sampai sekarang sudah berapa jemaah 40 harinya dan sudah berapa jemaah 4 bulan. Salah jadi boleh taskin misalnya. Silakan, Masya Allah. Masya Allah, silakan dengan pahamin yang akan lebih jauh insya Allah. Bismillah. Niat dulu Pak, niat dulu. Selepas niat tunaikan hak takaja. Apa hak takaja? Dipikirkan setiap hari, diusahakan setiap hari, dan didoakan setiap hari.
Didoakan minimal 1 jam sebelum sholat subuh. Silakan yang paham silakan. Yang akan berangkat negeri jauh, walaupun mungkin sampai Januari atau sampai 2024 nanti, 2024. Negeri jauh, Bangladesh, nanti ada Istimewa Tonggi Bangladesh tanggal 9, 10, 11 Februari. Tanggal 9, 10, 11 Februari ada Istimewa Dunia di Bangladesh di Tonggi. Maka kita bagaimana niatkan, walaupun nggak bisa berangkat, minimal kita ikut mendoakan untuk suksesnya Istimewa Tonggi. Silakan yang 4 bulan Februari, silakan niat dulu masalah 4 bulan Februari, silakan 10 hari untuk suksesnya musyawarah 4 bulanan, masalah minimal gerak asar isa di halamannya masing-masing 10 hari masalah, silakan 3 hari bersama mahalah, 7 harinya asar isa atau asar isa. Untuk apa? Untuk menyuarakan kehadiran di musyawarah 4 bulanan dan usuli jemaah yang akan keluar baik Februari 4 bulan. Silakan Mas Turan, silakan Mas Turan. Ini sedang ada jemaah 2 pasang Pak, kasihan masalah cuma 2 pasang. Maka bagaimana kita sempurnakan 2 pasang, bagaimana dia bisa buat program itu. Maka bagaimana kita niat nemani walaupun 3 hari, nemani 3 hari, ada yang nemani 1 hari nggak apa-apa, nusroh 2 hari, 1 hari silakan. Jemaahnya pahamin sekarang sedang gerak 10 hari hanya 2 pasang. Maka kita ada risau dari sini untuk nemani insyaallah. Dan terakhir kita niat itikaf misalnya. Itu ada orang tua di Temboro itu namanya Haji Syakur, baru pulang dari Belanda. Selepas dari Belanda 2 tahun yang lalu, sekarang berangkat lagi ke Makkah, Madinah dan Thailand. Di Thailand beliau ditanya oleh orang tua Thailand, apa bang resepnya? Kok dimudahkan oleh Allah bisa keluar setiap 2 tahun lebih jauh? Maka beliau sampaikan, resepnya saya menjalankan nasihat daripada guru saya, yaitu Romo Yai Mahmud rahimahullah. Romo Yai Mahmud rahimahullah ngasih nasihat ke Pak Syakur, kalau kamu yang istiqomah dalam dakwah bisa keliling dunia, jaga 3 amalan ini. Yang pertama, sholat 5 waktu di awal waktu. Yang kedua, malam Sabtu jari itikaf. Yang ketiga, 3 hari setiap bulan. Romo Yai Mahmud kan dulu dia 4 bulan, lebih jauh dari 3 hari setiap bulan. Barokah menjaga 3 amal ini setiap 2 tahun lebih jauh. Misalnya apa masalahnya? Ini saja yang bisa disampaikan. Untuk barokahnya majlis kita tutup dengan doa terakhir majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.